pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu Antaria. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bu, terima kasih sudah bergabung Bu Antaria dan teman-teman semua. Halo, suara saya jelas terdengar ya? Ya, jelas. Ya, baik. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini sedang kebanyakan di karantina ya? Masih di tempat karantina atau sudah ada yang di rumah majikan? Di karantina, Bu. Masih di karantina. Udah hari keberapa, Mbak? Hari keempat hari ini. Hari keempat ya, sebentar lagi ya. Iya, Bu. Oke, baik. Saya akan mulai acara welcoming program pada hari ini. Baik. Selamat pagi teman-teman semuanya dan narasumber Ibu Antaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang sesuai dengan nama acara pada pagi hari ini, welcoming program KJRI Hong Kong. Ini adalah sebuah acara dari KJRI Hong Kong yang kita khususkan untuk teman-teman yang baru tiba di Hong Kong, yang akan segera memulai bekerja di Hong Kong ini. Pertama kami ucapkan selamat datang, dan yang kedua juga kami ingin menyampaikan informasi-informasi yang tentunya berguna untuk teman-teman sebagai bekal, sebagai pegangan ya nantinya, supaya bekerja bisa bekerja dengan baik, dengan lancar. Kalau teman-teman sudah tahu hal-hal mendasar yang teman-teman perlu ketahui, nanti juga ketika bekerja bisa lebih lancar, lebih memahami lagi bagaimana ketentuan-ketentuan terkait ketenagakerjaan maupun hal-hal lainnya yang ada di Hong Kong ini. Saya di sini nanti akan dibantu oleh Ibu Antaria untuk menyampaikan informasi-informasi kepada teman-teman. Ibu Antaria ini dari Pathfinder, sebuah lembaga sosial masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan ibu dan anak pekerja migran. Khususnya nanti Ibu Antaria bisa lebih dalam menjelaskan mengenai Pathfinder dan juga informasi-informasi yang teman-teman perlu ketahui. Nah, sebelum kita masuk ke paparan narasumber, saya akan bagikan terlebih dulu informasi dasar terkait ketenagakerjaan melalui video. Nanti silakan disimak videonya. Akan ada poin-poin ini terkait kontrak kerja. Jadi teman-teman selama bekerja di Hong Kong ini harus paham, khususnya memegang betul apa yang ada dalam kontrak kerja. Teman-teman sekarang pegang kan ya kontrak kerjanya. Nah, di dalam situ ada poin-poin yang perlu diperhatikan. Kenapa perlu diperhatikan? Karena itu akan menjadi dasar teman-teman dalam bekerja, misalkan terkait gaji, terkait libur, dan lain sebagainya. Baik, silakan disimak teman-teman videonya. Nanti kalau perlu dicatat, silakan dicatat. Kalau teman-teman mau menyaksikan lagi, tadi ada yang ketinggalan, juga bisa lihat di YouTube-nya KJRI Hong Kong. Nanti di YouTube kita namanya KJRI HK Tube gitu. Silakan nanti bisa dilihat lagi atau nanya ke agennya juga boleh kalau kurang jelas. Baik, kita akan putarkan videonya. Migran Indonesia di Hong Kong, sudahkah kamu memahami isi kontrak kerja kamu? Jika belum, yuk kita pahami isi kontrak kerja kamu. Standar kontrak kerja diterbitkan oleh pemerintah Hong Kong dan disahkan oleh KJRI Hong Kong. Di dalam standar kontrak kerja kamu, ada 17 poin yang harus kamu ketahui, yaitu 1. Identitas pekerja migran dan majikan.
Di dalam kontrak kerja kamu, harus tertera nama pekerja, nama majikan, dan alamat daerah asal kamu. Jangan lupa ya bro and sis, pastikan nama kamu, nama majikan, alamat rumah daerah asal kamu dalam kontrak kerja harus benar dan sesuai datanya. 2. Jangka waktu kontrak kerja. Pada dasarnya, kontrak kerja kamu berlaku selama 2 tahun, terhitung sejak kamu tiba di Hong Kong. 3. Alamat tempat bekerja. Pekerja migran bekerja dan tinggal sesuai dengan alamat rumah majikan yang tertera dalam kontrak kerja. 4. Akomodasi dan pekerjaan. Pekerja migran berhak mendapatkan akomodasi dan pekerjaan dari majikan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak kerja. Kamu wajib melakukan tugas dan pekerjaan yang disepakati dan tercantum dalam standar kontrak kerja kamu. 5. Gaji dan tunjangan makan. Majikan wajib membayar gaji kamu tiap bulan, sesuai yang tertera dalam kontrak kerja. Tidak boleh kurang dari 4.630 dolar Hong Kong. Majikan yang tidak membayarkan gaji akan dikenakan pidana atau hukuman penjara. Majikan harus memberikan akomodasi dan sarana yang layak, serta memberikan makanan secara gratis. Jika majikan tidak memberikan makanan selama sebulan, maka majikan harus memberikan tunjangan makanan sesuai kontrak kerja, tidak kurang dari 1.121 dolar Hong Kong. Jangan lupa minta bukti dan simpan pembayaran gaji atau tunjangan makan yang telah dibayarkan. 6. Hari libur resmi, dan cuti tahunan. Pekerja migran berhak mendapatkan hari libur, 12 hari libur resmi Hong Kong setiap tahunnya, dan cuti tahunan sesuai dengan ketentuan Ketenagakerjaan Hong Kong bab 57. Catatan cuti tahunan disimpan dengan baik ya. 7. Biaya perjalanan. Majikan wajib menyediakan tiket perjalanan keberangkatan ke Hong Kong dan tiket perjalanan kepulangan ke daerah asal saat kontrak kerja selesai atau kontrak kerja berakhir karena pemutusan. Majikan wajib memberikan tunjangan uang makan dan perjalanan sebesar 100 dolar Hong Kong per hari kepada pekerja migran yang mengalami pemutusan atau berakhirnya kontrak kerja terhitung dari tanggal keberangkatan maupun kepulangan hingga tiba di daerah asal. 8. Biaya pengurusan administrasi. Majikan wajib menanggung biaya sejak berangkat dan tiba di Hong Kong, seperti biaya pemeriksaan kesehatan, biaya pengesahan dokumen di konsulat, biaya visa, biaya asuransi pekerja migran, biaya administrasi, atau biaya lainnya yang diatur oleh pemerintah terkait. Pekerja dapat meminta uang pengganti jika pembayaran menggunakan uang pekerja dengan cara memberikan bukti pembayaran kepada majikan. 9. Sakit atau cedera. Majikan wajib menyediakan perawatan medis dan perawatan gigi darurat gratis pada pekerja migran yang sakit atau cedera selama masa kontrak kerja. Majikan wajib membayarkan kompensasi jika pekerja mengalami cedera akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sesuai dengan Undang-Undang Kompensasi Karyawan bab 282. Jika dokter medis menyatakan bahwa pekerja migran tidak dalam kondisi baik untuk melanjutkan pekerjaannya, maka majikan berhak memulangkan pekerja migran ke daerah asal dengan biaya kepulangan dari majikan. 10. Pemutusan kontrak kerja. Pekerja atau majikan berhak untuk memutuskan kontrak kerja dengan cara memberikan surat pemberitahuan atau notifikasi tidak kurang dari 1 bulan sebelum kontrak kerja berakhir, atau membayar kompensasi 1 bulan gaji kepada pihak yang diputuskan kontrak kerja. 11. Jika kontrak kerja berakhir, pastikan tidak membawa barang yang bukan milik kamu. Jika kontrak kerja kamu berakhir atau diputus, pastikan kamu tidak membawa barang-barang yang bukan hak milik kamu. Dan simpan salinan bukti pemutusan kontrak kerja beserta pembayaran hak-haknya dari majikan. 12. Pengiriman surat pemberitahuan atau notifikasi pemutusan kontrak kerja. Pekerja dan majikan diharuskan mengirimkan surat notifikasi kepada Departemen Imigrasi Hong Kong dalam waktu 7 hari dari tanggal pemutusan kontrak kerja. 13. Kesepakatan perpanjangan kontrak kerja. Jika kontrak kerja disepakati untuk diperpanjang, maka pekerja migran diharuskan untuk pulang ke daerah asal terlebih dahulu, tidak kurang dari 7 hari sebelum melanjutkan kontrak kerja berikutnya, atau seizin pemerintah Hong Kong memberikan perpanjangan masa tinggal. 14.
Bila pekerja migran meninggal dunia. Jika pekerja migran meninggal dunia, maka majikan harus menanggung biaya pemulangan jenazah dan mengembalikan barang-barang pribadi miliknya ke daerah asalnya. 15. Perubahan atau tambahan kontrak kerja. Perubahan atau tambahan di dalam kontrak kerja harus seizin dari Departemen Tenaga Kerja Hong Kong. Perubahan tersebut meliputi perubahan masa kerja yang disetujui Departemen Imigrasi Hong Kong, perubahan alamat rumah majikan dengan catatan tertulis memberitahukan ke Departemen Imigrasi Hong Kong, perubahan daftar akomodasi dan pekerjaan, serta penambahan atau perubahan pekerjaan atas izin tertulis dari Departemen Imigrasi Hong Kong. 16. Aturan kontrak kerja. Aturan dalam kontrak kerja ini sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Hong Kong Bab 57, Undang-Undang Kompensasi Karyawan Bab 282, dan peraturan lainnya yang terkait. 17. Kondisi kesehatan. Para pihak yang terkait menyatakan bahwa pekerja migran telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan fit untuk bekerja serta dinyatakan dalam sertifikat. Kontrak kerja harus ditandatangani oleh kamu dan majikan, agensi, dan P3MI atau PT. Pastikan kamu tahu dan ingat baik-baik nama agensi dan P3MI atau PT dalam cap tersebut. Kamu harus punya kontrak kerja yang telah disepakati dan ditandatangani ya. Jika ada masalah dengan kontrak kerja atau hak-hak kerja kamu, silahkan hubungi Departemen Tenaga Kerja Hong Kong di +852 2717 1771 atau +852 2157 9537. Departemen Imigrasi Hong Kong di +852 2824 6111. KJRI Hong Kong di +852 6773 0466 dan +852 6894 2799. Perhatikan larangan dan hukuman di Hong Kong. Mari ikuti segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pekerja migran Indonesia terampil, pekerja migran Indonesia hebat. Ya, baik. Itu tadi teman-teman sejumlah poin yang teman-teman perlu perhatikan di dalam kontrak kerja. Baik, tanpa berpanjang waktu, berikutnya saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Antaria dari Pathfinders untuk dapat menyampaikan materi dari Ibu Antaria. Selanjutnya nanti kita akan buka sesi tanya-jawab. Waktu untuk Ibu Antaria kurang lebih 20 menit, Ibu, silakan. Ya. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu Ayu, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Hong Kong. Bagaimana rasanya di Hong Kong teman-teman? Ya, hari ini saya dari Pathfinder ingin menyampaikan sedikit informasi kepada teman-teman yang baru bekerja di Hong Kong. Hari ini tema kita tentang hukum dan perlindungan maternitas. Yang ini ya teman-teman, banyak sekali kita kurang tahu akan hukum atau perlindungan maternitas di Hong Kong. Ya, jadi, lalu Pathfinders membantu pekerja migran yang menghadapi krisis karena kehamilan yang tidak direncanakan dan mereka yang memiliki anak yang lahir di Hong Kong. Wah, mungkin teman-teman ini ya bertanya-tanya, emang ada nih orang yang hamil di sini pekerja migran? Ini bukan saya ini gitu. Mungkin juga ini materinya nggak salah ini tentang kehamilan karena saya di sini mau bekerja bukan mau hamil gitu ya. Mungkin ada yang bertanya seperti itu, tapi kenyataannya teman-teman banyak sekali dari teman-teman kita yang lain yang bekerja di Hong Kong mengalami kehamilan. Jadi kehamilan
kami sebut dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Karena rencana untuk ke Hong Kong memang untuk menabung, memang untuk bekerja, ternyata di sini hamil gitu. Nah, misi kami, misi Pathfinder adalah memastikan bahwa anak-anak yang lahir di Hong Kong yang paling rentan dan tidak mendapat dukungan itu dilindungi. Jadi anaknya bisa dilindungi dan dihargai, serta ibu mereka yang merupakan pekerja rumah tangga migran diberdayakan untuk menemukan masa depan yang cerah. Jadi banyak sekali anak-anak karena lahir tanpa dokumentasi, karena ibunya kurang informasi. Jadi anaknya tidak terdokumentasi, tidak terdaftar, itu juga banyak sekali terjadi. Karena kami percaya bahwa seluruh anak berhak atas awal yang adil dalam kehidupan. Kalau anak lahir, dokumen saja tidak punya, nah itu tidak adil namanya. Jadi Pathfinder membantu, sebenarnya fokus Pathfinder adalah ke anaknya. Ya. Jadi saya akan lewati saja videonya, karena waktu kita singkat. Ya. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa kenapa sih berbicara tentang hukum maternitas ini penting? Ya, penting sekali kita mengetahuinya karena ada sekitar 370 pekerja rumah tangga migran di Hong Kong. Ya, kalau dihitung secara total penduduk Hong Kong ada 7 juta. Terus dari 7 juta ini 370 ribunya itu pekerja rumah tangga migran yang kebanyakan adalah perempuan. Jadi banyak sekali ya jumlahnya. Lalu sebagian besar dari pekerja rumah tangga migran ini 80%-nya ada dalam usia reproduktif. Usia reproduktif ini artinya usia di mana di saat melakukan hubungan dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual, bisa mengalami terjadinya yang namanya kehamilan, ya. Jadi ini dinamakan dengan usia reproduktif. Jadi kita tidak mungkin dong mengirim anak-anak di bawah umur untuk bekerja ke Hong Kong, tidak mungkin. Terus usia yang sudah kadaluarsa untuk bereproduksi misalnya, itu juga tidak mungkin bekerja lagi, mungkin sudah enak-enak di rumah gitu ya. Jadi karena kita pastinya yang bekerja keluar adalah mereka yang masih usianya muda, masih dalam arti muda secara fisik juga dari reproduksinya. Nah, ini yang dimaksud dengan usia reproduktif. Lalu setiap tahun ratusan perempuan hamil yang rentan, para ibu baru dan bayi mengalami krisis. Krisis ini kami sebut krisis karena di saat teman-teman pekerja yang kerja di Hong Kong harusnya bekerja, tetapi mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, tetapi tidak tahu harus ngapain. Jadi itu krisis karena mereka tidak tahu, mereka tidak punya informasi, mereka takut, mereka melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri, bahkan kehamilannya, membahayakan bayinya. Nah, pada tahun 2020 kami menangani kurang lebih 400 kasus. Wah, ada ya ternyata gitu ya, banyak juga ini gitu. Dan kami menyediakan layanan dukungan pada lebih dari 1.100 bayi dan anak-anak dan perempuan. Jadi ini akumulasi jumlah ini tidak hanya orang Indonesia saja, tetapi juga pekerja asal Filipina dan negara lain. Lalu yang perlu kenapa ya kok kita perlu belajar? Nah, karena tadi saya bilang saat mengalami krisis teman-teman tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena kejadian umum sekali yang terjadi saat pekerja rumah tangga migran itu hamil, entah itu saat seperti teman-teman nih baru datang ke Hong Kong, medical di Indonesia fit semua. Hasil medikalnya sehat, walafiat, nggak ada apa-apa, sudah bisa terbang. Sampai di sini tes lagi, ternyata 2 garisnya hamil. Lalu bagaimana ini? Bagaimana? Takut ya, takut terus ternyata terus minta pulang aja lah karena aku takut pasti majikan menolak saya, pasti saya nggak bisa bekerja karena saya hamil. Mungkin teman-teman itu. Jadi terus ada juga yang langsung diputus kontraknya. Jadi pemutusan kontrak yang melanggar hukum. Jadi teman-teman, sebenarnya ada hukum yang melindungi pekerja rumah tangga migran yang hamil. Jadi hamil itu bukan sesuatu yang melanggar hukum, tidak perlu takut.
Jadi di saat teman-teman hamil lalu diputus kontraknya, apa yang terjadi? Dia harus meninggalkan rumah majikan. Ya, setelah diputus kontrak dia harus meninggalkan rumah majikannya, yang berarti dia tidak lagi punya kerjaan, juga tidak punya tempat tinggal. Lalu setelah dihitung dari hari di mana kita meninggalkan rumah majikan, kita hanya punya waktu 2 minggu saja untuk tinggal di Hong Kong. Untuk tinggal di Hong Kong ya. Kita punya 2 minggu saja, terus mungkin yang kalau hamilnya bukan dengan suami, takut pulang. Takut nih, waduh, aku kok perginya seorang diri, pulang kok berbadan 2. Jadi takut, nanti gimana tetanggaku, gimana orang tuaku, takut pulang atau tidak bisa pulang karena diancam mungkin. Jadi memutuskan untuk tinggal di sini aja, overstay. Yang overstay ini teman-teman perlu ketahui ini ilegal. Overstay adalah melanggar hukum. Overstay itu tidak punya visa kerja, tapi tinggal di sini dan itu melanggar hukum. Teman-teman jangan sampai nanti suatu saat kalau dibujuk atau dengar dari teman, overstay aja enak, kamu nggak perlu kerja nggak perlu capek-capek dimajikan. Jangan ya, karena overstay adalah pelanggaran hukum. Nah, dengan melakukan overstay ini sudah kesalahan pertama. Ya, yang pertama dia lakukan apa? Karena tidak tahu informasinya, dia memutuskan overstay yang pertama. Lalu dengan overstay, dia tidak mempunyai akses ke pelayanan pemerintah. Maksudnya apa? Dengan overstay, karena dia melanggar hukum, tidak punya dokumentasi, artinya kita tidak bisa ke pelayanan pemerintah. Karena kalau teman-teman di sini pergi ke dokter atau ke rumah sakit, pertama yang diminta apa? KTP. Jadi KTP jangan sampai hilang juga, teman-teman harus dibawa kemana-mana. KTP yang diminta. Kalau sudah overstay, KTP-nya ini sudah nggak terdaftar, nggak ada. Jadi dia tidak bisa, pemerintah tidak bisa melayani, yang ada justru nanti langsung ditangkap, oh sudah melanggar hukum mana ini gitu. Jadi dengan tidak ada akses ke pelayanan pemerintahan, kalau dia sampai sedang hamil nih, lalu melahirkan, artinya anak yang lahir itu nggak bisa punya birth sertifikat, tidak bisa punya akte kelahiran. Jadi kasihan sekali kalau sampai ibunya overstay, terus anaknya misalnya lahir di sini itu tidak bisa ke rumah sakit, nggak bisa sekolah, nggak punya dokumentasi, dan tidak bisa ke pelayanan lainnya di pemerintah. Jadi ini contoh kasus ya teman-teman. Di koran ada pekerja migran Indonesia yang membuang bayinya. Jadi dia lahiran, terus bayinya dibuang ke tempat sampah, terus jadi dia melakukan ini ya, melakukan kesalahan berlipat-lipat. Sudah hamil, terus tuduhannya apa? Tuduhannya pembunuhan dong kalau sudah kayak gini. Jadi aborsi ilegal. Jadi tadi karena tidak tahu informasinya, kita bisa melakukan kesalahan yang salah, ditutupi dengan lebih salah lagi, ditutupi lagi dengan kejahatan yang lebih ngeri lagi. Jadi ini karena tidak tahu informasinya, dia overstay. Satu. Yang kedua, karena dia takut, dia melakukan aborsi ilegal. Terus dia melakukan kesalahan lagi nih, dia mengubur jasad bayinya juga secara ilegal. Jadi bisa berlipat-lipat hukumannya juga. Tuh ya. Lalu, di sini saya ingin menyampaikan ada 3 tips untuk mencegah krisis. Jadi di sini saya yakin teman-teman yang hadir saat ini mungkin bukan teman-teman, tetapi mungkin di perjalanan saat teman-teman bekerja di Hong Kong selama 2 tahun atau lebih, teman-teman nanti akan menjumpai teman kita yang lain yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Teman-teman bisa memberikan informasi ini. Ya, yang pertama, untuk mencegah krisis itu terjadi, satu dengan memahami hukum maternitas.
Ya teman-teman ya, kita paham hukum maternitas. Yang kedua, kesadaran tentang love scam. Love scam itu apa? Penipuan berkedok cinta. Yang ketiga, dengan merencanakan keluarga. Dengan perencanaan keluarga. Ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau catat silahkan, mau di screenshot juga silahkan. Ya, jadi teman-teman, hamil di Hong Kong tidak melanggar hukum. Ya, saya ulangi lagi, hamil di Hong Kong itu tidak melanggar hukum. Sama seperti perempuan pada umumnya, sama seperti perempuan di Hong Kong. Pekerja migran juga perempuan juga punya hak untuk hamil. Jadi sama-sama perempuan, dalam hal ini kedudukannya setara, tidak ada yang boleh dibeda-bedakan. Oh, kamu pekerja migran, kamu nggak boleh hamil. Saya majikan, saya yang boleh hamil. Tidak, apapun pekerjaannya, hamil tidak melanggar hukum di Hong Kong. Jadi pemberi kerja tidak boleh mendiskriminasi. Mendiskriminasi dalam arti membedakan. Tadinya baik, tadinya sabar, sayang sama cece-nya, sama pekerjanya, tetapi saat tahu pekerjanya hamil mungkin dia marah-marah, terus dia ngomel, terus itu juga diskriminasi, jadi sebenarnya tidak boleh. Lalu pekerja migran yang hamil berhak atas pelayanan kesehatan umum. Ya, berhak atas pelayanan kesehatan umum dengan syarat visa kerja valid. Jadi kalau hamil lalu memutuskan kontrak kerja atau mundur belum nggak diinterminate majikan tapi karena takut lalu kasih notis ke majikan, itu jangan, karena nanti tidak punya visa kerja dan tidak bisa ke pelayanan kesehatan umum. Jadi sebenarnya berhak atas pelayanan kesehatan umum dengan syarat, dengan catatan visa kerjanya masih valid. Lalu apa yang harus kita lakukan? Atau misalnya kita ada teman yang hamil, kita sarankan dia untuk pergi ke dokter, memeriksakan di kehamilannya untuk mendapatkan surat kehamilan, sertifikat kehamilan. Jadi dokter akan tulis nama, siapa, KTP-nya nomor berapa, ini dengan ini, surat ini menyatakan bahwa pasien yang bernama ini hamil. Jadi surat ini yang dikasih ke majikannya. Lalu majikannya sudah terima, majikan tidak boleh menginterminate pekerja ini, dan pekerja ini berhak atas lingkungan kerja yang aman. Misalnya apa? Karena majikannya sudah dapat sertifikat nih, oh pekerjaku hamil. Jadi kita bisa kasih tahu majikan, karena saya hamil, saya tidak bisa ngelap, kita bisa menolak kalau disuruh ngelap yang tinggi-tinggi, atau kalau kita sedang ini ngelap yang pakai pemutih, zat-zat kimia, itu kan membahayakan kehamilan. Jadi kita bisa menolak, kita bisa kasih tahu majikannya, saya sedang hamil, jadi saya tidak bisa menggunakan zat kimia ini, atau ini pekerjaan yang berbahaya buat saya, atau majikan, ini barang terlalu berat, jadi saya tidak bisa mengangkatnya sekaligus. Jadi itu yang dimaksud dengan berhak atas lingkungan kerja yang aman. Lalu hak apa lagi yang bisa diperoleh? 14 cuti maternitas. Ya, jadi semua pekerja, entah itu yang baru datang atau yang sudah 10 tahun bekerja di Hong Kong, sama haknya cuti maternitasnya 14 minggu ya, teman-teman. Tapi yang membedakan adalah cuti berbayar jika sudah bekerja minimal 40 minggu. Jadi sama-sama dapat cuti, bedanya kalau dia sudah 40 minggu bekerja di majikan, dia dibayar. Jadi selama cuti dia dibayar sebanyak, bukan gaji penuh, bukan, tapi 4/5 dari gajinya. Lalu kalau dia kerja kurang dari 40 minggu, tidak mendapat bayaran. Itu ya teman-teman bedanya. Jadi ini bisa dicatat, diingat. Nah, pekerja rumah tangga migran yang diberhentikan secara tidak sah itu berhak untuk memasukkan tuntutan atau klaim di Labor Department atau EOC, Equal Opportunities Commission. Jadi kalau tiba-tiba
kita kasih surat pregnancy certificate nih, ini saya hamil majikan, terus majikannya nggak terima pecat, pekerja ini bisa menuntut majikannya di IOC atau labor departemen. Karena memberhentikan pekerja yang hamil, majikan bisa didenda sebanyak 100.000 Hong Kong dolar. Atau majikan yang tidak memberi cuti hamil, dia akan didenda sebanyak 50.000 Hong Kong dolar. Dan visa kerja teman-teman yang tiba-tiba diputuskan kontraknya, tadi kan saya bilang kalau kita diputus kontrak atau kita mengundurkan diri, sisa atau hak tinggal kita di Hong Kong tinggal 14 hari. Kita bisa memperpanjang visa itu di Departemen Imigrasi dengan alasan yang sah dan dokumen pendukung. Tapi teman-teman perlu garis bawahi bahwa denda ini tidak serta-merta atau tidak langsung diberikan kepada pekerja yang hamil itu. Jadi jangan langsung, wah besar banget, banyak banget gitu ya. Jadi jangan ada niat, atau kalau memang tidak rencana hamil, jangan langsung, wih hamil aja ini banyak banget dendanya, saya langsung terima uang banyak. Tidak, karena denda tersebut akan diberikan kepada pemerintah Hong Kong. Jadi teman-teman jangan salah ya. Nah, di sini Pathfinders, jadi kami, NGO kami membantu untuk pemeriksaan kesehatan atau kehamilan dan shelter gratis jika dibutuhkan. Jadi Pathfinder ini kami menangani kasus-kasus teman-teman yang hamil tanpa perencanaan. Jadi ada pemeriksaan kesehatan dan shelter gratis jika diperlukan. Kami juga merujuk dan menghubungkan teman-teman dengan bantuan hukum jika diperlukan. Lalu yang kedua tadi ini ya teman-teman, salah satu cara untuk menghindari kehamilan yang tidak direncanakan adalah dengan tahu hukumnya. Yang kedua adalah dengan sadar atau menyadari penipuan berkedok cinta. Kalau teman-teman pernah nggak dengar ini? Tiba-tiba ada yang inbox, I love you, aku cinta kamu. Hai cantik, apa kabar? Gimana rasanya di Hong Kong? Bla 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 bla. Lah, karena teman-teman di sini mungkin ada tekanan, aduh belajar kantonis nggak bisa-bisa. Duh, majikanku marah-marah, terus majikanku ngomongnya nada tinggi terus, apa itu nggak tahu. Mungkin terus kita cari teman curhat. Boleh ya, boleh, saya tidak larang cari teman curhat. Tapi kalau sudah merujuk ke gini, aku cinta kamu, aku ini, teman-teman perlu waspada, alert sama dirinya. Ya, jangan langsung luluh hatinya. Apalagi kalau ini masih single, terus ada cowok di ini, kita lagi kesepian, kita pasti ini ya mudah sekali jatuh hati gitu. Kita perlu hati-hati karena banyak sekali kasus kehamilan yang tidak rencanakan awalnya dari sini. Pertamanya inbox, ngajak kenalan, minggunya ngajak bertemu. Terus terjadilah sesuatu yang itu tadi tidak direncanakan itu tadi. Jadinya siapa yang rugi gitu ya. Jadi ini perlu sadar akan penipuan berkedok cinta. Ya, ada yang bilang mari menikah. Misalnya kalau kamu nikah aja sama aku, nanti kan kamu nggak perlu kerja di majikan, kamu nanti bisa jadi penduduk Hong Kong kalau nikah sama aku lo tinggal di Hong Kong. Nah, kalau ada lelaki yang bilang seperti ini, teman-teman tidak perlu serta-merta percaya 100% karena tidak semua laki-laki yang tinggal di Hong Kong itu HKPR ya, maksudnya Hong Kong Permanent Resident. Jadi bisa jadi mereka kesini hanya untuk bekerja, bisa jadi mereka hanya turis, atau justru mereka pemegang paper, recognizance paper. Jadi sebenarnya orang-orang pemegang recognizance paper ini tidak boleh kerja, tidak boleh, jadi tidak punya penghasilan tetap. Jadi jangan salah gitu ya teman-teman. Lalu biasanya penipu ini menggunakan hubungan romantis, memanfaatkan kasih sayang, kepercayaan korban. Jadi ciri-cirinya itu menjalin hubungan secepat mungkin. Jadi cepat-cepat pengen jadian, cepat-cepat langsung bilang I love you gitu. Terus membuat dirinya disayangi oleh korban. Kalau sudah dapat kepercayaan dari kita, dari teman-teman, apa yang mereka minta? Uang, hadiah, info pribadi, kenikmatan seksual.
Terus yang rugi siapa? Kita rugi finansial, uang. Kita rugi tekanan emosional, bahkan sampai ke kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi kalau ada orang-orang yang tiba-tiba ngajak ketemu di tempat sepi sendirian, itu lebih baik kita tolak ya, atau ngajak teman. Jadi intinya kami tidak melarang. Jatuh cinta adalah hak setiap kita, hak semua orang, tetapi hati-hati gitu, hati-hati. Karena nanti kalau ada kehamilan yang tidak direncanakan, itu sudah kita melibatkan makhluk yang lain, karena bukan boneka ya. Nanti yang ada dalam perut kita itu bukan boneka, itu makhluk hidup yang lain yang perlu dihargai juga. Jadi teman-teman perlu memikirkan kembali sebelum menjalin hubungan dengan siapapun. Oke. Lalu kasus cepat saja kasusnya, contohnya ada seseorang laki-laki nih kenalan nih, lalu ngaku dia seorang bisnismen, gajinya besar. Tapi ternyata dia ini apa? Itu tadi yang saya katakan, pemegang recognition paper, jadi nggak boleh kerja sebenarnya di Hong Kong. Lalu ketika TKW pekerja ini sadar, dia putusin pacarnya ini mulai meras, mulai nguntit gitu. Sampai pacarnya ini datang ke sekolah di tempat pekerja ini jemput anaknya. Lalu pihak sekolah telepon majikannya, dan hari itu juga pekerja ini dipecat. Jadi dia rugi banyak sekali ya, sudah ditipu dan kehilangan pekerjaannya. Lalu studi kasus lagi, ini yang sering terjadi baru saja, yang lagi fresh-freshnya karena kejadian COVID ya teman-teman. Seorang pria Nigeria memacari pekerja asal Indonesia. Setelah berhubungan beberapa bulan, pria ini ingin mengirim hadiah. Jadi ini sekarang modusnya kirim hadiah nih teman-teman. Minta alamat majikannya. Lalu karena pekerja ini percaya nih, ini pacarku kirim hadiah, aku seneng, aku kasih alamat rumah majikanku. Ternyata yang kirim paket itu siapa? Adalah petugas bea cukai yang menyamar. Dia lagi nyamar nih, petugas bea cukainya. Parselnya dibuka di depannya, isinya ternyata apa? Narkoba. Isinya narkoba. Jadi langsung tangkap tangan saat itu juga. Yang ditangkap ya si pekerja migran ini ditangkap di rumah majikannya. Lalu dimasukkan ke penjara wanita di Thailand. Di dalam penjara, dia kenal nih sesama pekerja. Punya cerita. Ternyata mereka ditipu dengan secara yang sama, ditipu oleh orang yang sama. Mengerikan sekali kan ya teman-teman? Ngeri. Gitu. Jadi di dalam penjara mereka saling curhat, ternyata pacarnya sama, terus caranya nipu juga sama gitu. Jadi banyak sekali kejadian ini teman-teman. Yang baru datang ke Hong Kong, hati-hati sekali dalam memilih teman. Teman sendiri pun bisa menjerumuskan kita, apalagi yang secara online kita belum kenal ya. Jadi hati-hati sekali, pesan kami, hati-hati. Tetap waspada kita perlu mengkomunikasikan semuanya dengan pasangan kita. Kalau memang teman-teman seperti tadi yang saya bilang, kami tidak melarang semua orang untuk jatuh cinta karena mungkin memang ketemu jodohnya di Hong Kong, ya siapa tahu gitu. Tapi hati-hati supaya mengkomunikasikannya dengan baik. Kalau sudah dalam berkomunikasi kita muncul kecurigaan, paling tidak kita kenal lah sama dia, paling tidak kita tahu namanya siapa, karena kadang kita hanya tahu panggilannya, kita tidak pernah lihat KTP-nya. Nanti sudah hamil, datang ke kami ditanya, nama bapaknya siapa ini bayinya? Yayangku, Bebeb. Siapa itu Yayang, Bebeb? Kan nggak ada yang namanya begitu ya kan teman-teman. Jadi tetap waspada, meskipun dia terlihat tulus dan tidak menunjukkan sikap yang aneh, kita harus tetap waspada sebagai wanita. Anda tetap harus melakukan sedikit riset sebelum mempertimbangkan kejenjang hubungan yang lebih serius. Jaga kerahasiaan dan lindungi semua info pribadi. Jadi dijaga KTP, bank account, itu jangan sampai di-share ke siapapun, termasuk pacar, termasuk teman kita, dijaga sendiri.
Jangan terburu-buru ya, pelan-pelan. Sangat penting untuk tidak tergesa-gesa dalam suatu hubungan. Paling tidak teman-teman tahu dia namanya siapa, statusnya di Hong Kong apa, tahu rumahnya di mana. Jadi kalau terjadi apa-apa kita bisa tuntut dia, kita bisa cari dia, seperti itu. Jadi ingat sebelum melakukan aktivitas seksual apapun untuk mengkomunikasikan secara rencana masa depan secara menyeluruh dengan pasangan kita. Jika Anda dan pasangan tidak berencana memiliki anak, maka sebaiknya gunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, ini sudah masuk ke perencanaan keluarga. Jadi, yang saya tadi tekankan adalah mereka yang mungkin nanti ini ya punya pacar di sini atau ketemu jodohnya di sini atau tidak tahu. Nah, sama halnya juga teman-teman yang sudah bersuami. Setialah pada pasangan kita ya, setia pada pasangan supaya di sini ada godaan apapun. Waduh, di sini banyak sekali misalnya kita yang sering lihat film India, banyak ada Shah Rukh Khan di sini, atau senang banget, Lee Min Ho gitu. Ya, mirip-mirip, jadi tergoda. Nah, kita harus setia pada pasangan. Lalu, yang mungkin nanti 2 tahun kerja di sini pulang cuti ketemu suaminya. Kita pulang cuti ketemu suami, mungkin nggak cuma, hai mas, halo, mungkin nggak cuma halo-halan gitu. Tidak, pasti akan ada aktivitas lebih. Nah, itu yang ketiga, pencegahan krisis dengan persiapan menjadi orang tua, apakah saya siap? Jadi bagi yang sudah berkeluarga, kalau belum siap untuk memiliki anak, lebih baik dikomunikasikan dengan suami. Misalnya, Mas, saya masih harus kerja loh, saya punya kontrak belum selesai, jadi belum siap kita punya anak dulu, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengkomunikasikan dengan suami. Jadi kalau melakukan aktivitas berhubungan dengan suami bisa memakai pengaman ya, pakai pil KB atau kondom ya supaya melindungi diri kita supaya tidak terjadi kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi kita harus punya komunikasi yang baik dengan keluarga kita, yang terbuka, terus tujuan hidup bersama. Jadi kita sudah punya komunikasi yang baik. Kalau memang teman-teman merencanakan, oh tidak apa-apa, saya hamil dengan suami saya pun, kan di hukum Hong Kong mengatakan saya boleh punya hukum maternitas. Itu juga boleh direncanakan. Namanya kan merencanakan yang teman-teman. Jadi mungkin pas cuti, terus di sini ketahuan hamil, teman-teman bisa merencanakannya dengan memakai hak cuti maternitas selama 14 minggu itu untuk pulang ke Indonesia. Misalnya melahirkan di Indonesia atau melahirkan di Hong Kong, bayinya dibawa pulang ke Indonesia. Tapi juga kita perlu merencanakan lagi tentang pengasuhan bayi. Nanti kalau bayinya sudah di Indonesia, saya balik lagi ke Hong Kong karena harus menyelesaikan kontrak, siapa yang akan mengasuh bayi saya? Misalnya orang tua, kakek neneknya, atau suami saya gitu. Jadi meskipun kita punya dukungan pasangan dan keluarga, kita juga harus berencana tentang tanggung jawab keuangan, kita punya gaya hidup yang sehat, misalnya dulunya teman-teman itu tidurnya malam-malam, atau bagi yang merokok, karena kita punya rencana untuk memiliki keturunan, memiliki anak, jadi ya kita gaya hidupnya diubah lagi. Lalu kita sudah tahu tadi tentang hak maternitas di tempat kerja. Tapi teman-teman perlu ingat, hak maternitas ini meskipun legal di Hong Kong untuk hamil, tidak melanggar hukum, tetapi semua biaya, ya ini teman-teman catat, semua biaya yang berkaitan tentang kehamilan, kelahiran, dan juga pengasuhan itu tidak ditanggung oleh majikan. Jadi semua biaya yang berkaitan tentang dari hamil, persalinan, sampai pengasuhan anak, itu tidak ditanggung oleh majikan. Dan satu hal lagi, majikan tidak memiliki kewajiban untuk menyediakan shelter. Jadi teman-teman perlu direncanakan lagi kalau memang boleh, memang legal. Tapi kalau
majikan aja tidak berkewajiban menyediakan tempat tinggal untuk anaknya nanti mau di mana, ya kan? Jadi itu mengapa kita sebut dengan mencegah krisis dengan persiapan. Jadi kalau memang belum siap, ya jangan dulu, gitu maksudnya ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa mengerti, dan karena waktu sangat singkat, hari ini kuis kami tiadakan. Tidak ada kuis hari ini ya Ibu Ayu karena waktunya singkat, tapi teman-teman bisa membantu Pathfinder dengan mengisi form evaluasi dan menghubungi, nanti tim Pathfinder akan mengirim nomor-nomor kontak yang bisa teman-teman hubungi. Bisa hubungi kami kapan saja, kami juga punya pelatihan untuk teman-teman. Jadi teman-teman kalau libur, nggak tahu mau ngapain, kontak saja. Kita ada pelatihan-pelatihan, kita bisa bekerja bersama. Dan teman-teman hari ini yang sudah mendengarkan informasi ini, tolong jangan disimpan sendiri. Kita bisa sharing, kita bisa juga menyampaikannya kepada teman-teman kita yang lain, supaya kita juga mencegah terjadinya hal-hal seperti yang di atas tadi, yaitu kehamilan yang tidak direncanakan yang membahayakan teman kita yang lain. Jadi bisa informasi ini disampaikan ke teman kita yang lain. Jadi silakan mungkin tim Pathfinder bisa kirim nomor-nomor yang bisa dihubungi ya di kolom komentar, di chat, dan juga teman-teman mohon dukungannya dengan mengisi formulir evaluasi ini, linknya juga akan kami kirim di chat box. Teman-teman bisa cek ya. Demikianlah pesan dari kami, semoga teman-teman bekerjanya sukses, bisa beradaptasi dengan bagus di tempat kerja masing-masing, dan selalu hati-hati, tetap sehat. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Baik, terima kasih banyak Bu Antaria atas sharing informasinya yang sangat bermanfaat sekali, pastinya teman-teman perlu ketahui. Sekarang saya buka sesi tanya-jawab, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, silakan bisa angkat tangan, raise hand, atau menulis di kolom chat ya, silakan. Saya persilakan mungkin untuk kesempatan sesi ini, 3 penanya pertama, silakan langsung dibuka mic-nya aja boleh. Tadi kelihatannya sudah ada yang resen Bu Ayu. Iya, tadi sudah ada yang resen tapi diturunkan lagi. Mau nanya nggak nih? Atau langsung aja dibuka mic-nya Mbak? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ini ada di kolom chat bertanya mengenai belajar bahasa. Ya, nanti saya akan share beberapa kanal-kanal yang teman-teman bisa catat nomornya, kontaknya, untuk itu ada berbagai macam pelatihan nanti akan saya share. Tapi sebelum ini, apakah ada pertanyaan untuk Ibu Antaria? Silakan. Yuk, bisa langsung saja bertanya. Belum ada pertanyaan atau sudah jelas semua? Baik, mengenai kontak dari Pathfinder akan di-share juga ya Bu Antaria ya. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan lanjut bisa menghubungi. Ya teman-teman bisa lihat di chat box ya, akan saya kirim kembali. Teman-teman bisa menghubungi salah satu nomor di bawah ini jika ingin bergabung bersama kami. Kami ada pelatihan-pelatihan. Jika teman-teman libur, tidak tahu mau kemana, nggak tahu ada kegiatan apa, bisa bergabung menjadi tim Ambasador Pathfinders. Tim Ambasador Pathfinder ini adalah tim pencegahan krisis. Jadi kita ada dalam satu tim pencegahan krisis untuk menyampaikan hukum maternitas ini ya teman-teman, karena banyak sekali teman-teman yang masih belum tahu, sehingga masih ada saja teman-teman yang mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi kalau teman-teman tergerak untuk mencegah krisis ini terjadi, ya teman-teman bisa bergabung dengan kami menjadi tim pencegahan krisis. Terima kasih. Ya, ini kami rasa sangat baik sekali ya Bu ya. Jadi teman-teman, informasi ini juga dari kita untuk kita. Jadi selain informasi ini positif untuk kita, juga ada baiknya kita terus tularkan ke teman-teman yang lain. Dan teman-teman tadi sudah disampaikan Bu Antaria, ada kesempatan jika ingin bergabung sebagai ambassador dari Pathfinders
untuk bersama-sama kita berdayakan diri kita sendiri dan juga teman-teman terkait informasi yang sangat-sangat baik ini. Baik, sambil menunggu mungkin, ini ada pertanyaan dari Mbak Sainiati. Jika majikan tidak menyukai saya dan saya harus dipulangkan, tapi saya tidak mau pulang, bagaimana yang harus saya lakukan? Baik, ini mungkin tidak terkait langsung dengan Pathfinders ya. Mungkin saya boleh jawab dulu sedikit mengenai ini. Jadi teman-teman itu artinya teman-teman akan diberhentikan kontraknya oleh majikan. Itu artinya entah ada 2 notice atau di majikan break kontrak ya. Kalau notice itu 1 bulan sebelumnya, jadi teman-teman akan berhenti kontraknya dan bisa mencari majikan baru di Hong Kong. Tapi apabila break, itu berarti saat itu juga teman-teman diberhentikan, itu artinya teman-teman akan mendapat 1 kali gaji sebagai kompensasinya. Dan tetap itu juga bisa untuk teman-teman mencari majikan baru. Silakan dikomunikasikan dengan agennya untuk proses ke depannya bagaimana. Itu tadi. Kemudian dari Bu Siti Umana, apakah benar kita kalau bekerja dalam 3 kali kontrak dalam 1 majikan dapat uang long service? Ya, ini juga 3 kali kontrak berarti 2 tahun kali 3 kali kontrak 6 tahun, betul. Ada ketentuan dari pemerintah Hong Kong bahwa teman-teman bisa menerima long service, namun juga ada ketentuan dan syarat tertentu untuk ini. Artinya majikan apabila sudah tidak memerlukan bantuan dari teman-teman, artinya sudah berhenti ya, sudah cukup kontraknya, itu baru teman-teman bisa mendapatkan berhak untuk uang long service ini. Jadi ini tidak semata-mata hanya karena 6 tahun, tapi juga ada syarat itu bahwa jadi ini tidak berlaku apabila ketika teman-teman yang mengajukan pemberhentian kontrak. Jadi apabila majikan sudah tidak memerlukan bantuan teman-teman dan selesai kontraknya di masa 6 tahun atau lebih, baru teman-teman bisa berhak untuk mendapatkan long service ini. Lalu kemudian ada pertanyaan, kalau mau libur bingung, soalnya belum tahu daerah sini, teman juga belum punya. Nah, ini jadi kesempatan yang sekarang nih teman-teman, silakan kalau mau saling kenalan, mungkin langsung chat-chat aja di kolom box. Mungkin ada yang satu hotel misalkan. Atau mungkin nanti sewaktu berjalannya waktu ya, nanti teman-teman keluar belanja gitu, bisa ketemu sama teman-teman Indonesia, bisa kenalan. Ya, atau juga kalau misalkan hari pertama, minggu pertama dapat libur dari majikan, tanya saja sama majikan, majikan di sini kalau saya libur enaknya kemana ya gitu. Tanyakan saja, baiknya mungkin bisa di taman ataupun di mall terdekat, silakan saja. Jadi ataupun nanti saya akan share-share juga informasi mengenai organisasi atau lembaga yang menawarkan pelatihan-pelatihan, nanti teman-teman bisa join. Nanti dicatat saja nomor ininya ya, nomor kontaknya, dan juga teman-teman juga bisa follow media sosial KJRI Hong Kong. Pathfinders juga ada, tinggal di search saja di kolom search di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Kalau KJRI Hong Kong, Facebook KJRI Hong Kong. Di situ kita banyak sekali share informasi-informasi, juga pelatihan-pelatihan ya yang teman-teman bisa ikuti nanti. Di situ bisa ketemu dengan teman-teman yang lain juga. Baik. Kalau majikan melarang ketemu teman-teman, seperti ngikut. Ya, ini seharusnya tidak dibenarkan ya, karena ini merupakan ketentuan dari kami. Seluruh PMI yang baru datang ke Hong Kong harus mengikuti welcoming program ini. Apabila ada hal-hal tersebut, bisa dikomunikasikan dengan agennya supaya dibantu berbicara dengan majikannya.
atau juga bisa melaporkan ke nomor hotline KJRI Hong Kong. Tadi sudah disampaikan di video di awal, tapi nanti kita akan share lagi juga. Lalu terkait ID card Hong Kong yang sudah lama, apakah wajib diganti? Betul. Sekarang apabila ada apabila sudah lama sekali ya, memang saat ini pemerintah Hong Kong sedang mengeluarkan ketentuan baru untuk penggantian ID. Nah, informasinya itu juga ada di Facebook KJRI Hong Kong. Itu udah kita pin di paling atas. Itu ada gilirannya, tahun-tahunnya semuanya ada. Teman-teman lahir tahun berapa itu ada gilirannya, kapan penggantian kartunya. Nah, silakan kunjungi Facebook KJRI Hong Kong. Itu teman-teman bisa lihat informasinya di sana. Nah, oke, saya sebentar. Saya akan share mengenai informasi pelatihan-pelatihan yang teman bisa ikuti. Silakan dicatat ya nomor kontaknya. Oh, di sana kan? Oke, ini adalah alamat KJRI Hong Kong dan juga media sosial. Kita di Causeway Bay alamatnya. Kalau naik MTR itu di stasiun Causeway Bay Exit F, itu yang paling dekat. Lalu Facebook kita di KJRI Hong Kong, Instagram Indonesia in Hong Kong, dan YouTube KJRI Hakatube. Ini adalah nomor hotline pengaduan apabila teman-teman menemui permasalahan, baik dengan masalah dengan majikan atau agen, bisa menyampaikan laporan atau pengaduan ke dua nomor ini. Nanti kita akan coba bantu. Kemudian apabila ada pertanyaan terkait visa atau paspor, visa ini untuk teman-teman lebih ke paspor ya, untuk penggantian paspor, kapan sebaiknya mengganti paspor, itu sebetulnya dalam kurun waktu 6 bulan sebelum masa habis berlaku, itu harus diganti yang baru ya. Nah, itu prosesnya melalui aplikasi layanan paspor KJRI Hong Kong. Itu apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan itu nomornya dan juga hotline tenaga kerja. Apabila teman-teman tadi lebih kurang jelas mengenai kontrak, gaji, libur, dan sebagainya, bisa juga ditanyakan ke nomor hotline tenaga kerja KJRI Hong Kong. Sudah di screenshot atau sudah dicatat ya teman-teman ini? Baik, nah ini adalah informasi organisasi-organisasi yang menawarkan layanan kelas-kelas atau kursus. Ada tadi salah satunya selain Pathfinder tadi sudah banyak menjelaskan ya, dan juga nomor kontaknya sudah di-share. Ada juga Help for Domestic Workers. Ini mengenai advokasi, edukasi, mengenai layanan saran hak dan kewajiban. Kalau teman-teman ingin bertanya lebih dalam lagi, boleh juga ke Help for Domestic Workers. Atau juga ada Caritas, ini ada kursus-kursus bahasa Kanton, bahasa Inggris, kursus memasak. Silakan dicatat WA-nya, nanti bisa tanya-tanya ke sana, atau lihat di FB-nya, namanya itu. Silakan bisa di screenshot juga. Lalu ada TCK Learning Center, itu juga menawarkan kelas-kelas bahasa Inggris, komputer, makeup, kelas fotografi, akuntansi, dan lain sebagainya. Lalu ada Cheers, ini adalah bantuan terjemahan bahasa, melayani bahasa Indonesia juga. Jadi teman-teman kalau sedang berurusan dengan kantor-kantor pemerintah Hong Kong, misalkan melalui telepon ataupun ketika datang mengalami kesulitan bahasa, bisa lewat perantara penerjemah melalui telepon ya. Jadi menghubungi CIR dulu, lalu CIR akan menghubungkan dengan yang teman-teman ingin tuju. Bisa difasilitasi terjemahan bahasanya,
Termasuk juga ada kursus bahasa Inggris, bahasa Kanton juga dari Cheers. Sudah di screenshot ya ini. Kemudian berikutnya ada juga Christian Action for migrant domestic worker. Ini juga hampir mirip dengan tadi ada Help. Ini ada Christian Action juga. Tersedia layanan paralegal. Jadi teman-teman kalau ada permasalahan terkait hukum misalkan, atau juga hak dan kewajiban sebagai PMI, kalau ada permasalahan juga bisa silakan menghubungi Christian Action. Lalu ada Enrich. Enrich ini khusus untuk kursus pengelolaan keuangan. Jadi teman-teman sudah datang ke sini, bekerja di sini, sudah punya tabungan. Nah, ini mengelolanya bagaimana nih supaya tidak langsung habis misalkan sekali pakai. Tidak semuanya dikirimkan ke Indonesia misalkan. Bagaimana nih mengelola gaji teman-teman, ini bisa diikuti kursus-kursus dari Enrich ya, dan juga untuk memulai usaha. Kemudian ada terkait kesehatan mental, bisa menghubungi Peduli Kasih. Di sini ada sebuah organisasi juga yang peduli dengan kesehatan mental dari khususnya pekerja migran. Kemudian Pathfinders tadi sudah diwakilkan Ibu Antaria, dan juga ada Splash terakhir nih teman-teman, kalau mau berenang, ikut kelas renang ya, ada program khusus untuk pekerja migran ini namanya Splash, bisa dilihat di websitenya itu. Baik, itu sudah di screenshot semuanya informasinya teman-teman. Saya buka lagi kesempatan sekali lagi terakhir teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan. Sudah di chatbox Bu Ayu kelihatannya ada beberapa yang bertanya. Oke. Untuk biayanya sebagian besar gratis, tapi mungkin ada beberapa yang tidak, tapi itu juga saya rasa sangat terjangkau sekali. Nanti silakan bisa ditanyakan ke masing-masing kontaknya tadi. Yang sudah saya share ya. Ini mengenai apalagi nih, libur. Teman-teman sekarang ketika sudah tiba di Hong Kong itu berhak untuk 1 kali 24 jam libur dalam periode 7 hari. Dan juga hari libur tanggal merah atau statutory holiday di Hong Kong. Itu teman-teman berhak. Jadi apabila dalam kurun waktu 1 minggu, silakan disampaikan ke majikannya, saya sudah waktunya libur, saya kapan diberikan libur. Dan ini tidak harus hari Minggu ya, jadi teman-teman bisa bicara dengan majikannya, saya disepakati, saya diberikan liburnya pada hari apa, gitu. Kemudian kalau dari kami tidak menyarankan untuk hari libur itu diganti uang. Jadi kami sarankan hari libur itu diambil untuk teman-teman ya tidak bekerja gitu ya, untuk istirahat, untuk jalan-jalan misalkan supaya refresh gitu ya. Tapi juga itu tadi harus dipastikan dengan majikannya bagaimana pengaturannya. Itu tadi terkait libur. Lalu kalau bikin ID card baru apa perlu paspor dan kontrak kerja? Saya harus lihat lagi persyaratannya, tapi silakan dibawa saja kopinya. Yang pasti ID card lamanya harus dibawa untuk ditukarkan dengan ID card yang baru. Tadi ya silakan dicek informasinya di Facebook KJRI Hong Kong, itu yang paling atas, post paling atas itu udah mengenai penggantian Hong Kong ID. Baik. Saya rasa kita bisa cukupkan welcoming program pada hari ini. Mungkin terakhir kali Ibu Antaria ada pesan untuk teman-teman Ibu sebelum saya tutup. Ya teman-teman, pesan saya semangat bekerja. Karena teman-teman mungkin masih dalam proses adaptasi, sabar saja ya. Sabar, dan juga ada apa-apa perlu dikomunikasikan saja dengan majikannya. Jangan berasumsi. Kalau berasumsi kita bisa saja salah asumsi. Jadi bisa bertanya ke majikan daripada oh majikan nggak suka aku, oh dia sering nada tinggi, nggak
dia nggak suka itu, karena mungkin hanya salah komunikasi saja. Jadi mungkin bisa jadi maksudnya majikan bukan begini, kita salah tangkapnya jadi begitu. Jadi itu, dan tunjukkan bahwa kita orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang ramah, bertanggung jawab, jadi bekerjalah dengan baik-baik. Ya, itu saja pesan saya. Sukses untuk semua teman-teman. Baik, Terima kasih. terima kasih banyak Bu Antaria. Terima kasih Ya. teman-teman semua sudah bergabung di Welcome Program hari ini. Mudah-mudahan situasi kondisi Hong Kong terkait pandemi mendatang lebih terus membaik lagi. Jadi kita bisa ada kesempatan untuk ketemu langsung ya nantinya ya. Terima kasih sekali lagi kepada semua teman-teman. Seperti tadi disampaikan Bu Antaria. Sukses selalu bekerja. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, apapun ada permasalahan, silakan nanti bisa disampaikan langsung ke hotline KJRI Hong Kong. Tadi sudah 2 kali kita sampaikan, silakan dicatat, bisa disampaikan pertanyaan lebih lanjut ke sana ya. Baik, saya tutup welcoming program hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas semuanya teman-teman. Sampai jumpa.